malam, jumpa kembali dengan saya Muslimah SPD, Guru SDN 86 Lajoa, Kabupaten Sopeng, CGP Angkatan 7. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya sehingga pada hari ini saya masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan guna menyelesaikan tugas saya di LMS, yakni tugas pada modul 1.3.A.6, demonstrasi kontekstual. Kali ini CGP diminta membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada peserta didik, menemukan potensi dan kekuatan, juga hal baru dalam diri CGP yang dapat membuat manfaat untuk peserta didik. Begitu pula salawat dan taslim saya haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri teladan, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin. Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan pemaparan saya yang saya tuangkan di dalam video-video ini menggunakan tahapan Bagja. Bapak Ibu guru hebat, pertama saya mulai dari apa yang dimaksud dengan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Serta pendekatan ini juga mempercayai setiap orang memiliki inti positif dan mengupayakan agar kelemahan suatu sistem organisasi menjadi tidak relevan. Dengan kata lain bahwa pendekatan inquiry apresiatif ini hanya berfokus pada kekuatan yang dimiliki seseorang dan berupaya bagaimana menyatukan kekuatan tersebut, melahirkan kekuatan yang setinggi-tingginya, serta nantinya memudahkan kita atau suatu organisasi, dalam hal ini sekolah, dalam mencapai visi yang sudah ditentukan atau dicita-citakan bersamaan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan inquiry apresiatif ini bisa dimulai dengan cara yang pertama, mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Yang kedua, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Dan yang ketiga, memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ada 5 tahapan utama pendekatan inquiry apresiatif yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan akronim BAGJA, Bagja. Adapun 5 tahapan yang dimaksud Bagja tadi adalah sebagai berikut. B itu buat pertanyaan, kemudian A ambil pelajaran, G gali mimpi, lalu J jabarkan rencana, dan diakhiri A. A itu adalah atur eksekusi. Kelima tahapan ini diadaptasi dari Noble and McGrath tahun 2016. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya adalah untuk memudahkan kita dalam mewujudkan perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan model Bagja. Berikut saya sajikan apa yang menjadi visi saya sebagai guru penggerak. Adapun visinya adalah terwujudnya generasi yang reflektif, unggul, berbudaya, inovatif, kolaboratif, dengan akronimnya RUBIK, dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi ini,
maka saya menggunakan inquiry apresiatif melalui kanvas Bagja. Namun sebelumnya, saya menyajikan prakarsa perubahan yang akan dituangkan nanti dalam kanvas Bagja, yakni mewujudkan generasi yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan P3, Profil Pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, kita memasuki tahapan Bagja. Yang pertama adalah B, buat pertanyaan atau define. Nah, di sini saya membuat pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan generasi yang reflektif, unggul, berbudaya, inovatif, kolaboratif, rubik, dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mencari informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan generasi yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan P3. Yang kedua, mengamati serta mengobservasi kemampuan atau potensi yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas untuk mendapatkan dukungan dalam rangka mewujudkan generasi yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan P3, Profil Pelajar Pancasila. Selanjutnya, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi. Sedangkan tahapan kedua, A, ambil pelajaran. Nah, di sini saya membuat pertanyaan untuk mengumpulkan hal-hal positif yang pernah dicapai. Yang pertama, aktivitas apa saja serta situasi pembelajaran seperti apa yang dapat mewujudkan generasi yang rubik dan berkepribadian P3. Dan yang kedua, keterampilan apa saja yang dimiliki untuk mewujudkan generasi yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3. Nah, daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mencari contoh dan referensi proses pembelajaran yang mencerminkan peserta didik generasi yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, melakukan wawancara survei pengalaman, menggali pendapat dari guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, serta tokoh masyarakat. Di tahapan ketiga ini, G, gali mimpi. Saya mengangkat 3 pertanyaan untuk mengetahui kondisi ideal yang saya impikan. Yang pertama, hal baru apa lagi yang dapat saya lakukan setelah terwujudnya peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan P3. Yang kedua, kebiasaan baru apa saja yang akan saya dapatkan jika peserta didik saya sudah rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, bagaimana perasaan saya jika memiliki peserta didik yang sudah terwujud rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, membuat gambaran atau narasi deskriptif situasi kelas dalam setiap proses pembelajaran yang mencerminkan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membuat catatan proses usaha yang telah dilakukan dalam mencapai dan mewujudkan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, membuat daftar kegiatan baru untuk memanfaatkan, mengoptimalkan potensi murid yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di tahapan keempat, J, jabarkan rencana. Ada beberapa pertanyaan di sini
untuk merumuskan rencana tindakan. Di antaranya, apa langkah sederhana pertama yang harus dilakukan untuk menumbuhkan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, berapa lama waktu untuk menumbuhkan kemampuan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Bagaimana cara mengukur tingkat perkembangan level kemampuan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Apa sajakah tindakan dan kegiatan di kelas yang mendukung peningkatan kemampuan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Serta bagaimana guru memfasilitasi penumbuhan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang hebat, adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu membuat list pertanyaan untuk berdialog dengan murid dalam upaya menggali kegiatan yang diperlukan untuk menumbuhkan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, membuat angket atau survei untuk mengetahui level peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, merinci dan menetapkan kegiatan yang wajib diselipkan dalam PBM untuk peningkatan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tahapan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang saya angkat untuk memutuskan rencana yang akan saya ambil. Yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana pertumbuhan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Dan yang kedua, strategi seperti apa yang akan diambil untuk mewujudkan kondisi tersebut? Nah, daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, yang terlibat dalam penyusunan tersebut adalah kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat, serta menetapkan warga sekolah yang bertanggung jawab memantau kegiatan PBM. Dan jawaban yang kedua, menetapkan program dilaksanakan pada awal semester, serta membuat instrumen dan rubrik pencapaian peningkatan peserta didik yang rubik dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Akhir kata, untuk kita semua sebagai motivasi dalam upaya mewujudkan perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah, sebagaimana diuraikan tadi, tentunya membutuhkan waktu dan bersifat bertahap. Karenanya, melalui doa dan usaha yang maksimal serta terus berlatih mengelola diri dan menjalin kerjasama untuk menyatukan kekuatan dalam menjalani proses perubahan serta dilakukan dengan niatan yang tulus, maka apa yang menjadi visi sekolah akan terwujud, insya Allah. Demikian yang sempat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan menjadi inspirasi. Cukup sekian. Nun wal kalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.